Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafidan Nurajisa dari kelas 1 Cetek Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nomor NIM 200307072. Saya akan mereview materi biomonitoring. Yang pertama, bioindikator bagian 1. Konsep bioindikator, suatu organisme yang dapat memberikan respon, indikasi, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekonomi disebut bioindikator. Menurut Weisman al. 2006. Menurut Setio dan Sutarto 2008, Priatsmodjo 2008, bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif. Suatu organisme akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan ideal. Komponen ekosistem yang tidak ideal berdampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme. Menurut Pribadi 2009. Menurut Julian Tara 2011, bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambaran situasi ekologi. Respon organisme terhadap pencemaran. Bentuk indikator meliputi yang pertama reaksi biokimia dan fisiologi, yang kedua abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Yang ketiga perubahan populasi hewan dan tumbuhan secara kronologi, yang keempat perubahan pada sistem maupun gabungan sistem, yang kelima perubahan pada struktur maupun fungsi ekosistem, yang keenam perubahan bentuk lahan dan landscape. Syarat untuk menentukan atau memilih organisme sebagai bioindikator yaitu yang pertama takson yang tinggi atau lebih tinggi harus memilih takson dengan taksonomi jelas, diketahui secara terperinci dan mudah untuk diidentifikasi. Yang kedua, status biologi diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Yang ketiga, organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah dicapai atau diamati. Yang keempat, tersebar dalam ruang dan waktu dan memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan. Tipe bioindikator. Yang pertama, indikator lingkungan. Organisme yang peka terhadap lingkungan rusak, cemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibedakan menjadi 5. Sentiners, detektor, exploiter, akumulator, biosasai, dan organisme. Yang kedua, indikator ekologi. Kelompok yang peka terhadap tekanan lingkungan mengidentifikasi dan respon diwakili oleh sampel takson di habitat tersebut. Yang ketiga, indikator keanekaragaman hayati. Mengidentifikasi beberapa ukuran keanekaragaman jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atasnya pada habitat tertentu. Indikator growth diversitas dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, referensi, fungsi, dan vokal. Fungsi bioindikator menurut Setiawan tahun 2008. Yang pertama, indikator kehadirannya menyimpulkan permasalahan lingkungan secara kuantitatif. Yang kedua, spesies bukti atau mengidentifikasi permasalahan luas spesies menjadi standarisasi yang tinggi. Yang ketiga, monitor. Bukti akan adanya perubahan kesimpulan kuantitatif yang biasanya melalui kalibrasi terdiri dari monitor aktif tersedia dengan cepat di alam dan monitor pasif organisme yang diintroduksi. Tipe bioindikator berikutnya, dalam status makhluk hidupnya, bioindikator dapat dibedakan menjadi 2, yaitu fitoindikator dan zooindikator. Jenis bioindikator. Yang pertama, indikator kepatuhan. Indikator kepatuhan misalnya atribut populasi ikan diukur pada tingkat populasi, komunitas atau ekosistem dan difokuskan pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, indikator diagnostik. Indikator diagnostik dan peringatan dini diukur pada tingkat individu atau suborganisme atau biomarker. Yang ketiga, indikator peringatan dini. Indikator peringatan dini berfokus pada tanggap cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Akumulasi bioindikator misalnya perang lingkungan. Bedakan dari efek toksik bioindikator dengan efek yang dipelajari pada tingkat organisasi biologis yang berbeda. Yang kedua, bioindikator bagian 2.
Kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Yang pertama, spesies tenno atau kisaran toleransinya sedikit lebih baik dipakai sebagai induktor dibanding dengan spesial eurik atau kisaran toleransinya luas. Spesies yang dewasa lebih baik. Yang kedua, spesies yang dewasa lebih baik dipakai sebagian indikator dibandingkan dengan yang masih muda. Yang ketiga, sebelum mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis, maka terlebih dahulu harus ada bukti yang cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan memang benar dan dapat membalansi. Yang keempat, banyak hubungan di antara jenis, populasi, dan seluruh komunitas seringkali memberikan indikator yang lebih dapat dipercayai daripada suatu jenis yang tunggal karena integrasi keadaan yang lebih baik dicerminkan oleh keseluruhan daripada oleh sebagian. Indikator yang dapat digunakan untuk memantau kondisi polusi suatu tempat. Menurut Julian Tara 2011, organisme yang dijadikan sebagai indikator yang memiliki toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kebiasaan orang menetap di suatu tempat atau pencemarannya terbatas. Organisme yang dijadikan sebagai indikator mudah dilakukan pengambilan sampel dan merupakan organisme yang umum dijumpai di lokasi pengamatan. Akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator. Terakhir, organisme yang digunakan sebagai bioindikator lebih disukai yang berumur panjang, sehingga dapat diperoleh individu contoh dari berbagai stadium atau dari berbagai tingkatan umur. Ciri-ciri bioindikator yang baik menurut Holt dan Miller tahun 2010. Yang pertama, kemampuan indikator yang baik memberikan respon yang baik, tanggapan menyeluruh, tanggap secara proporsional. Yang kedua, berlimpah dan umum. Organisme atau biota tersebut banyak dijumpai bukan spesies langka, sering dijumpai stabil dengan iklim lingkungan. Yang ketiga, dapat dipelajari dengan baik. Ekologi kehidupannya dipahami dengan baik, ada dokumentasi, taksonominya mudah untuk disurvei. Yang terakhir, secara ekonomi, spesies sudah dipakai untuk kepentingan lain. Ringkasan kriteria biomonitoring. Yang pertama, merespon ganggu pada skala yang ada. Yang kedua, mobilitas terbatas. Yang ketiga, sensitif terhadap fragmentasi atau membutuhkan kesinambungan. Yang keempat, merespon adanya gangguan manusia dan alam. Yang kelima, pasibilitas rendah. Yang keenam, taksonomi yang rendah. Yang ketujuh, spesialis food habitat. Yang terakhir, 8, persyaratan data rendah. Kelebihan bioindikator dibandingkan teknik lainnya. Perbandingan dengan teknik umum, yang pertama, bioindikator menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan rentang kehidupan atau waktu tinggal suatu organisme dalam sistem tertentu, yang memungkinkan integrasi kondisi lingkungan saat ini, masa lalu, atau masa depan. Sebaliknya, banyak pengukuran kimia dan fisik hanya mencirikan pada saat pengambilan sampel. Yang kedua, manfaat lain dari penggunaan bioindikator adalah kemampuan mereka menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung ketika banyak pengukuran fisik atau kimia tidak bisa. Yang ketiga, biota adalah preindikator terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan atau kehadiran seorang pemicu stres. Manfaat. Dan yang pertama, sensitivitas beberapa bioindikator berfungsi sebagai sinyal peringatan ini. Yang kedua, bioindikator menginformasikan tindakan mengenai apa yang ada dan tidak berkelanjutan secara biologis. Yang terakhir, bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala dari seluler hingga tingkat ekosistem untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem tertentu. Kemudian, kemampuan indikator bergantung pada skala. Yang kedua, spesies bioindikator selalu memiliki persyaratan habitat yang berbeda dari spesies lain di ekosistem. Yang terakhir, kita tidak dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan karena dampak manusia, sehingga membatasi penerapan bioindikator di lingkungan heterogen dengan demikian populasi spesies indikator dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain gangguan atau stres, misalnya penyakit, parasitisme, persaingan, dan predasi. Berikutnya adalah bioindikator kualitas air. Sistem perairan mengandung sekitar 10% spesies fauna di bumi dan selama ini memberikan jasa lingkungan bagi kehidupan manusia. Namun, berbagai aktivitas manusia telah mempengaruhi sumber daya air secara struktural dan fungsional, sehingga mengurangi kemungkinan penggunaannya.
Menurut Juliantara 2011, pengelompokan spesies indikator dalam 5 kelompok yaitu yang pertama, sentinel, yaitu makhluk hidup sensitif sangat tinggi terhadap polutan atau diintroduksi sebagai peringatan dini polusi. Yang kedua, detektor, yaitu makhluk hidup penghuni asli habitat mengidentifikasikan perubahan terukur, tingkah laku, moralitas, dan teknologi di lingkungan yang berubah. Yang ketiga, eksploitor, yaitu makhluk hidup yang keberadaannya menimbulkan gangguan lingkungan dan jumlah banyak. Yang keempat, akumulator, yaitu makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur. Yang kelima, organisme biosafar, yaitu makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium, baik besaran konsentrasi maupun tingkat toksisitasnya. Macam-macam kelas air. Yang pertama, air kelas 1 adalah air bersifat bersih, tidak berbau, dapat sebagai air minum. Pasca pemurnian sederhana, bioindikator untuk air kelas 1 yaitu ikan lenox, udang, stonefly, planaria, dan freshwater crayfish. Yang kedua, air kelas 2 adalah dapat sebagai air minum pasca proses tertentu, mandi, dan berenang. Bioindikator air kelas 2 yaitu keong hitam, caddisfly larva, kalajengking air, larva capung, anggang-gang, dan kutu busuk air. Yang ketiga, air kelas 3 adalah air berlumpur berwarna coklat kekuning-kuningan. Bioindikator air kelas 3 yaitu freshwater, snail, lintah, keong, shellfish, anggang-anggang, dan kutu busuk air. Yang keempat, air kelas 4 adalah air yang tercemar serius dan jika berenang dapat menyebabkan gangguan atau penyakit kulit. Bioindikator air kelas 4 yaitu tube defect, larva kupu-kupu, midge, dan lintah. Yang kelima, air kelas 5 adalah air yang sangat tercemar sehingga tidak ada organisme yang dapat hidup. Plankton dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air karena plankton sangat sensitif terhadap perubahan alam. Mereka menjadi penanda terbaik kualitas air dan khususnya kondisi danau. Plankton juga memainkan peran penting dalam masalah organik pemburukan biologis, tetapi jika populasi plankton terlalu besar, ini menciptakan masalah lain dalam mengelola badan hidup. Jenis-jenis plankton. Pertama, fitoplankton. Fitoplankton juga dikenal sebagai mikroalga, mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Yang kedua, zooplankton. Zooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di dekat permukaan tubuh air. Mereka adalah perenang yang buruk, sebaliknya mengandalkan arus dan arus sebagai mekanisme transportasi. Mereka memakan fitoplankton, bakterioplankton, atau detritus, yaitu salju laut. Zooplankton merupakan sumber makanan penting untuk ikan. Perifiton. Komunitas perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar. Menurut Gray 2013, perifiton adalah jenis agregat mikroba biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme, serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen, khususnya pada permukaan sedimen, batuan, tanaman, dan partikel tersuspensi dalam ekosistem akuatik. Menurut Sun et al. Tahun 2018, perifiton ditemukan di dasar sungai dan perairan. Perifiton mirip lapisan lendir di perairan yang berwarna coklat atau hijau. Perifiton sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat proliferasi menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air seperti menurunkan nilai estetika, rekreasi, dan keanekaragaman hayati. Proliferasi juga bisa mencemari air, menjadi racun bagi hewan, dan menghambat sintaksis. Menurut Blix tahun 2000. Seperti ini contoh gambar cangkang kerang Eustrombus gigas yang dipenuhi oleh perifiton. Makroinvertebrata merupakan hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan kondisi fisik, kimia, dan biologis suatu perairan sehingga dapat
digunakan sebagai indikator kualitas air sungai. Sifat-sifat makroinvertebrata air. Yang pertama, sensitif terhadap perubahan kualitas air sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya, yang artinya kondisi di perairan tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaannya. Yang kedua, ditemukan hampir di semua perairan. Yang ketiga, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula. Yang keempat, bergerak secara terbatas. Yang kelima, mengakumulasi racun pada tubuhnya. Yang keenam, mudah dikumpulkan dan diidentifikasi hingga tingkat paranoid. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata. Yang pertama, kehadirannya sangat dipengaruhi oleh musuh, sehingga pengambilan sampel harus dilakukan secara kecil. Yang kedua, makroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. Yang ketiga, kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan aliran air, substrat dasar sungai, keberadaan pusaran, turbulensi, genangan air, lembar sungai, kemiringan, tutupan vegetasi pada tepi sungai, kandungan unsur hara, dan konsentrasi oksigen terlalu dapat mempengaruhi makroinvertebrata. Makrobentos. Bentos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan, bagian permukaan epifauna di dalam sedimen dasar fauna. Menurut Sinaga di tahun 2009, berdasar tingkat toleransi pada pencemaran, bentos digolongkan dalam yang pertama, jenis tahan bahan pencemar, misalnya cacing tuberpe, Masculium sp, dan Psidium sp. Yang kedua, jenis lebih bersih, misalnya siput, senang aarhus, bryozoa, crustacea, serta serangga perairan. Yang ketiga, jenis hanya senang bersih, misalnya siput Vivinatidae dan Amicolidae, serta beberapa jenis serangga dalam fase larva dan nimfa. Makrofita atau tumbuhan air. Makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama, mereka menghasilkan biomassa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Jadi, makroinvertebrata dapat memperoleh nutrisi dari sedimen serta langsung dari air itu sendiri. Akibatnya, ketersediaan nutrisi sedimen dapat membatasi pertumbuhan distribusi makrofita. Yang pertama, contoh metode penelitian berdasar Water Framework, The Right Type, atau WFT. Digunakan kebanyakan di negara Uni Eropa, yang merupakan dokumen kunci yang merupakan aturan untuk konservasi temukan daratan tradisional pesisir dan perairan bawah tanah. Persyaratan dokumen harus dipenuhi oleh masing-masing perairan. Banyak metode macrophyte digunakan untuk menilai status tropik badan air di Eropa. Macrophyte Index atau MI Danau dan The Trophic Index of Macrophytes atau tim sungai di Jerman Main Trophic Rank MPR sungai di Inggris Indic Biologic Macrophytic and River atau IBMR sungai di Prancis, Ecological State Macrophyte Index atau ESMI Danau, dan Macrophyte River Index atau MRI sungai di Polandia. Yang kedua, Wiseman of Fresco Models atau model Hof adalah satu set hierarki dari 5 model dengan peningkatan kompleksitas yang ditujukan untuk menyesuaikan kurva respon spesial satu bentuk pada gradien lingkungan. Yang berikutnya, ikan. Menurut file 2011, keuntungan menggunakan ikan sebagai indikator kesehatan lingkungan, yaitu yang pertama, ikan adalah indikator yang baik jika efek jangka panjang atau beberapa tahun dan kondisi habitat yang luas karena mereka relatif berumur panjang dan bergerak. Yang kedua, ikan pada umumnya mencakup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkat tropik, omnivora, herbivora, insektivora, fungivora, dan piscivora.
Mereka cenderung mengintegrasikan efek dari tingkat trofik yang lebih rendah. Dengan demikian, struktur kumpulan ikan mencerminkan kesehatan lingkungan yang terintegrasi. Yang ketiga, ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dikonsumsi oleh manusia, menjadikannya subjek penting dalam menilai kontaminasi. Yang keempat, ikan relatif mudah dikumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies. Sebagian spesimen dapat disortir dan diidentifikasi di lapangan dan dilepaskan tanpa cedera. Persyaratan lingkungan dari ikan secara umum relatif sudah diketahui. Informasi tentang distribusi ikan banyak tersedia. Yang kelima, penggunaan kehidupan akuatik atau standar kualitas air biasanya dicirikan dengan istilah perikanan. Misalnya air dingin, air hangat, olahraga, hijauan, dan hijauan. Pemantauan kumpulan ikan memberikan evaluasi langsung dari feasibility yang menekankan pentingnya ikan bagi pemancing dan nelayan komersial. Yang keenam, ikan terhitung hampir separuh spesies vertebrata yang terancam punah dan subspesies di Amerika Serikat. Contoh metode. Yang pertama, indeks hepatosomatik. Hepatosomatic Index atau HSI adalah dikenal dengan luas sebagai bioindikator paparan kontaminan. HSI sama dengan berat organ hati dikali berat total kurangi 1 dikali 100. Yang kedua, indeks Gonadosomatic Index atau GSI adalah bioindikator yang memasok informasi struktural lebih dari fungsional untuk menghormati kesehatan dan status kematangan gonad. Atau GSI berat gonad dikali berat total dikurangi 1 dikali 100. Yang ketiga, faktor kondisi atau condition factor atau CF adalah indikator kuantitatif dari kesejahteraan individu yang mencerminkan kondisi ketersediaan makanan baru-baru ini. CF sama dengan berat total kali panjang total dikali 3 kali 100 menurut Araujo et al. Tahun 2017. Berikutnya, bioindikator kualitas tanah. Mengantar beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan, maupun kawasan industri, terus-menerus dilepaskan ke lingkungan. Khususnya tanah. Tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Kehidupan beberapa hewan dan tumbuhan sangat tergantung pada tanah. Baik makro, meso, maupun mikro seperti isopoda, kolembolan, oligochaeta, dan diplopoda telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Selain itu, tanaman tingkat tinggi juga bisa digunakan dalam penilaian tanah. Hewan tanah. Menurut Fontanetti et al. 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, A. Isopoda, kalembolan, dan diplopoda, arthropoda tanah dari kelompok hewan Saprophagus, yaitu isopoda, kalembolan, dan diplopoda adalah di antara organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah karena kontak langsung dengan kontaminan yang hadir di dalamnya. Annelida, khususnya oligochaeta, juga sering digunakan dalam teks toksisitas. Invertebrata ini melakukan kontak dengan sejumlah besar polutan yang ada di kompartemen ini dengan gerakan dan konsumsi tanah atau serasa daun yang terkontaminasi. Oligochaeta dianggap sebagai salah satu representasi terpenting dari makrofauna edapik. Cacing tanah dapat menunjukkan kualitas tanah dengan 1. Kelimpahan dan komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu. Yang kedua, perilaku masing-masing cacing tanah yang bersentuhan dengan substrat tanah, preferensi, penghindaran, dan atau aktivitas. Yang ketiga, akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh. Dan yang keempat, biokimia atau sitologi stres biomarker di cacing tanah. Yang berikutnya, nematoda. Nematoda banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator. Nematoda bebas maupun tanah menjadi indikator
indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya melimpah. Nematoda memiliki peran penting dalam food web. Nematode memiliki sifat yaitu yang pertama, respon terhadap pencemaran, memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeable. Yang kedua, sifat tahan, semisalnya kriptobiosis akan inaktif bila lingkungan tidak mendukung. Sementara Dorilamidae bersifat rentan sehingga mudah terpengaruh perubahan ekosistem. Yang ketiga, ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan, memutus sirkulasi air dan hara, sehingga merusak tumbuhan dan mengganggu produktivitas. Kebanyakan nematoda bersifat menguntungkan dalam ekosistem karena mempercepat laju perombakan bahan organik dan pembentukan mineral dalam tanah. Yang keempat, nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk morfologi dan jenis makanan. Berdasarkan jenis makanan atau mangsa, nematode terdiri dari atas 6 kelompok, yaitu yang pertama, pemangsa algae atau lumut, moss feeder. Yang kedua, pemangsa jamur, fungal feeder. Yang ketiga, pemangsa bakteri, bacterial feeder. Yang keempat, predator. Yang kelima, parasit pada serangga. Yang keenam, parasit pada tumbuhan. Ular buta Rhamphothioplops braminus. Ular buta jenis Rhamphothioplops braminus hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah. Kadar organik tanah yang tinggi, kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Populasi Rhamphothioplops braminus yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah rendah. Tumbuhan terlepas dari perbedaan struktur dan metabolisme dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik, bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek, dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya, berbiaya rendah, dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan mamalia. Contoh tanaman bioindikator kualitas tanah yang bawang yaitu bawang bombay atau Alimocepa. Tanaman ini banyak digunakan untuk menentukan efek sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik dari banyak zat yang ada di tanah. Karakteristik kinetik seluler ini mendukung pertumbuhan akar yang cepat karena banyak sel yang mengalami pembelahan. Menurut Fontanetti et al. Tahun 2011 mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan yaitu yang pertama, tumbuhan tinggi adalah Eukaryota. Dengan demikian, struktur dan organisme selulernya mirip dengan manusia dan dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan. Yang kedua, teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit. Yang ketiga, budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan yang mudah. Yang keempat, pengujian dapat dilakukan di bawah berbagai jenis kondisi lingkungan, pH, dan suhu. Yang kelima, tumbuhan tingkat tinggi dapat diregenerasi dengan mudah. Yang keenam, pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat digunakan untuk menilai potensi genotoksik, zat sederhana, atau bahkan campuran kompleks. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk pemantauan in situ, dapat digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan sangat andal. Kesembilan, penelitian telah menunjukkan korelasi dengan uji sitogenetik pada mamalia. Yang ke-10, dapat digunakan bersama dengan uji makroba untuk mendeteksi metabolit, mutagenik, promutagen. Yang ke-11, studi genotoksisitas dengan tanaman menunjukkan sensitivitas tinggi dalam tes dengan agen karsinogenik. Bioindikator kualitas udara. Polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan. Penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami. Namun, pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, termasuk produksi industri dan pertanian, kehidupan sehari-hari, dan sarana prasarana.
Beberapa polutan udara yang umum adalah SO2, partikel tersuspensi terutama NOx, CO, VOC, atau volatile organic compound atau senyawa organik volatil. Berikutnya logam berat, zat radioaktif, oksida fotokimia, dan lain-lain. Lisen adalah gabungan bakteri atau Cyanobacterium dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lisen adalah seperti kerak sehingga disebut lumut kerak. Tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Lisen sangat sensitif terhadap polusi H2S di udara. Karena lisen tidak memiliki akar, mereka menyerap banyak bahan mentahnya langsung dari udara dan uap air di sekitar mereka. Hal ini membuat mereka sangat sensitif terhadap polusi udara dan hujan asam, dan karena lisen tidak memiliki cara untuk mengeluarkan polutan yang mereka serap, bahan-bahan ini tetap berada di dalam sel mereka. Karena polutan menumpuk di dalamnya, lisen dapat digunakan untuk memantau akumulasi polutan jangka panjang. Keuntungan penggunaan lisen sebagai bioindikator. Beberapa keuntungan penggunaan lisen sebagai bioindikator adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya spesies lisen memiliki rentang geografi yang luas, memungkinkan studi gradien polusi jarak jauh. Yang pertama, morfologi lisen tidak bervariasi dengan musim, dan akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun. Yang kedua, lisen biasanya berumur panjang. Yang ketiga, pertukaran air dan gas di surface lisen membuat mereka sensitif terhadap polusi. Yang keempat, lisen tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nuklir tanah dan bergantung pada endapan, hembasan air di atas permukaan substrat, atmosfer, dan sumber nuklir lain yang sangat lengkap. Dengan demikian, kandungan jaringan mereka sebagian besar mencerminkan sumber nutrisi di atmosfer dan kontaminan. Yang kelima, lisen tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air internal tetap konstan. Metode pengukuran respon lisen terhadap polusi udara. Menurut Set dan Kundu tahun 2016, metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur respon lisen terhadap polusi udara adalah studi fumigrasi dan gradien. Dasar pertimbangan melakukan metode analisis gradien terletak pada fakta karakteristik dari spesies yang terpengaruh bervariasi sesuai dengan gradien lingkungan. Studi semacam itu biasanya dilakukan sekitar sumber kontaminan yang ada atau yang diproyeksikan dengan beban polutan diharapkan bervariasi dengan jarak dan dari sumber. Studi gradien lebih jauh dapat diklarifikasi menjadi beberapa tahap, yaitu dengan memetakan semua spesies yang ada di suatu area. Pemetaan kualitas udara di suatu area dapat dilakukan dengan mengikuti metode Index of Atmosphere Fluidity atau IAP. Berdasarkan jumlah N, frekuensi, dan toleransi kehadiran lumut di daerah yang diteliti, IAP dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. IAP sama dengan elemen FI, di mana F adalah frekuensi maksimal 10 dari setiap spesies ke 1. Dihitung sebagai jumlah persegi panjang dalam satu kotak. Kotaknya adalah dari dimensi 30 x 50 cm masing-masing, di mana suatu spesies tertentu muncul. Yang B, penggunaan metode transplantasi. Tali dari lisen ditransplantasikan pada substrat yang sesuai dan daerah yang tercemar. Sampel diambil secara berkala dan tidak mampu memperlukan apapun. Metode ini digunakan dalam studi bioakumulasi untuk mempelajari penyerapan, retensi, lokalisasi, dan pelepasan toleransi dan toksisitas polutan. Yang C, studi fumigasi. Studi fumigasi sering dilakukan untuk mengetahui paparan polutan spesifik di bawah lingkungan yang kondisinya terkendali. Studi fumigasi melibatkan pengukuran variabel respon proses fisiologis yang dipilih. Proses kepekaan meliputi aktivitas ketidakseimbangan K+, fotosintesis, dan status pigmen pernapasan. Yang D, mengukur sizing up lisen.
Ukuran lisen adalah indikator kualitas udara yang baik tergantung pada usia dan jumlah sinar matahari. Asumsi standar kondisi untuk pertumbuhan data dapat digunakan untuk menentukan udara kualitas. Lisen sebagai bioindikator pencemaran logam. Lisen dianggap sebagai biomonitor yang paling andal menurut karakteristik fisiologi, morfologi, dan anatomi spesifik mereka. Perubahan kualitas udara dapat dideteksi oleh spesies lisen epifytic yang sensitif terhadap pencemaran udara. Sangat penting untuk melakukan penilaian suatu daerah yang seharusnya memiliki spesies lisen untuk memantau polusi udara menurut ASIP tahun 2018. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomi. Potensi pertumbuhan dalam Bryophyta tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman vaskular. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat lembab, di tanah, batu, batang dan ranting pohon, dan batang pohon yang jatuh. Ada dua kategori Bryophyta sebagai respon terhadap polusi, yaitu yang pertama yang sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala udara yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Yang kedua, yang memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama. Metode yang dapat digunakan untuk memantau polusi udara secara keseluruhan oleh Bryophyta epiphyt. Beberapa metode telah dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai studi in situ. Yang A, metode survei. Metode ini menilai gradien kelimpahan atau kelimpahan individu atau spesies. Perubahan ini secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat polutan. Survei dan perbandingan komunitas Bryophyta dari lokasi yang berbeda menunjukkan kuantitas polutan atau stres pada organisme. Metode transplantasi. Spesies Bryophyta ditransplantasikan secara in situ bersama dengan substrat asal dari lingkungan yang tidak tercemar ke kondisi lingkungan yang secara ekologis. Transplantasi dapat dilakukan dengan mengikuti 3 cara, yaitu yang pertama, transplantasi di tanah. Bryophyta ditumbuhkan di petak-petak kecil yang disiapkan di tanah pada tempat-tempat pencemaran terpilih dan beberapa titik petak yang tidak tercemar ditetapkan sebagai kontrol. Yang kedua, metode kantung moss. Kantung kain ukuran 20 x 20 cm disiapkan dengan jumlah Bryophyta yang sama. Kantung-kantung ini digantung di berbagai lokasi. Yang ketiga, bryometer. Ini berupa kontak tempat Bryophyta ditanam di ruangan lembab dengan substrat asli. Kotak memiliki sisi transparan yang dibuat dari kaca tipis, diberi lubang sehingga udara dan cahaya dapat melewati tanaman di dalam kotak. Metode fitososiologikal. Perubahan fitososiologikal secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat kualitas udara yang ditunjukkan dalam Index of Atmospheric Purity atau IAP. Pada metode ini, Bryophyta yang tumbuh di bukit pohon diperiksa sepanjang garis atau transek garis yang memiliki gradien polusi. Studi tentang frekuensi dan kelimpahan spesies dilakukan melalui sejumlah transek tersebar ke segala arah dan dengan jarak yang semakin jauh dari sumber pencemaran. Menurut Govinda Peyan et al. Tahun 2010, nilai IAP dapat ditentukan dengan menerapkan rumus berikut. Keterangan N sama dengan jumlah total kehadiran spesies di suatu tempat, F frekuensi penutupan spesies di setiap tempat, I yaitu faktor resisten. Yang berikutnya, metode ekofisiologis. Metode ini, Bryophyta terpapar pada konsentrasi polutan yang sudah diketahui sebelumnya. Paparan polutan dapat diberikan kepada tanaman di lapangan dengan imigrasi, atau tanaman dapat dikultur dalam medium yang memiliki konsentrasi polutan dan logam berat yang berbeda. Pteridophyta atau kelompok bak-bakuan adalah indikator positif dari integritas hutan. Dianggap berada di antara tanaman darat paling awal muncul
Pteridophyta adalah kelompok yang terverifikasi secara global atau Krefft et al. tahun 2010. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk uji bioindikator. Berikut ini merupakan contoh pemilihan plot dan sampling lapangan yang mengacu pada Bergeron dan Pellerin tahun 2014. Pertama, selama pengambilan sampel hutan, koordinat geografis dari semua titik pengambilan sampel Pteridophyta ditandai menggunakan perangkat GPS. Kedua, penutupan total Pteridophyta di setiap situs diperkirakan secara kasar untuk area seluas 100 meter persegi berdasarkan 3 kelas, yaitu 0,1-15%, 16-50%, dan 51-100%. Yang ketiga, di setiap lokasi dibuat plot sampel 10 meter kali 10 meter. Yang keempat, pada setiap plot kita perlu mencatat kehadiran semua spesies Pteridophyta. Yang kelima, kita juga harus memperkirakan total penutupan tempat oleh herba dan semak menggunakan 7 kelas, yaitu sebagai berikut: mengukur diameter tinggi dada, presentasi terbuka kanopi dihitung dengan rata-rata 4 bacaan dari sebuah densiometer gula model lemon fit. 1 dari setiap sudut plot. Proporsi batu di permukaan dasar hutan diperkirakan secara visual, dan sampel tanah dikumpulkan di laboratorium. Sampel tanah dikering anginkan dan disaring mata saring 2 mm. Besarnya pH tanah dan konduktivitas listrik ditentukan dalam 1:10 suspensi tanah atau air menggunakan pH Orion atau konduktivitas meter bintang 4, dan kita juga memperkirakan indeks kelembapan relatif. Tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan, dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya. Setelah kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air, tanah, nutrisi, dan polutan udara melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas, tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Yang kedua, lebah madu sebagai indikator kualitas lingkungan. Aktivitas manusia menghasilkan kontaminan dengan jumlah dan toksisitas yang sering melebihi kapasitas homeostatik lingkungan untuk membersihkan dirinya. Oleh karena itu, analisis sistematis dan pemantauan lingkungan semakin menjadi masalah yang mendesak. Pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Singh et al. tahun 1991 dan Nugratani dan Prasetyawati tahun 2010, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau visual terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain pada tumbuhan. Yang A. Pengukuran air polutan tolerance index atau APTI pada tumbuhan. Salah satu yang dapat diukur adalah air polutan tolerance index atau APTI, dilakukan dengan cara mengukur berbagai variabel penting pada daun, yaitu jumlah klorofil, pH, kadar air relatif, dan kadar asam askorbat. Yang B. Memperkirakan pencemaran menurut kandungan zat beracun dalam tanaman daun adalah organ utama untuk menyerap polutan atmosfer. Oleh karena itu, penentuan kandungan dan polutan dapat menjelaskan kontaminasi di daerah tertentu. Yang C. Analisis oleh tree ring atau lingkaran pohon atau lingkar tahun. Lingkar pohon dapat mencerminkan sejarah polusi beberapa tahun. Lingkar pohon rata-rata terkontaminasi menyempit. Juga bahan lingkar ditentukan oleh SKI, situasi polusi, tahun proporsi polusi serius dari kayu kecil. Yang D. Metode pemantauan lainnya. Perubahan fotosintesis dan indeks fisiologis lainnya dari tanaman dapat mencerminkan pencemaran lingkungan atmosfer, seperti penentuan fotosintesis tumbuhan untuk menghasilkan kapasitas oksigen dan kandungan klorofil. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.